Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala thumma amma ba'd. Bapak ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surat At-Takwir. Dan kita akan masuk pada ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sahibukum, temanmu. Temanmu ini maksudnya adalah teman kalian wahai para sahabat, yaitu teman dari sahabat-sahabat atau dari orang-orang yang dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala di sini menggunakan kata sahibukum, temanmu, ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengenal baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang nabi, mereka orang-orang musyrikin ya menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang sangat terpercaya. Orang yang jujur dan sangat terpercaya. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dirinya bahwa ia adalah seorang nabi, kemudian beliau pun dituduh dengan apa? Tuduhan yang tidak layak. Tuduhan yang tidak pantas, yang tidak lazim. Di antaranya mereka orang musyrikin menuduh bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang gila. Mereka menuduh Nabi kita adalah dukun atau tukang sihir. Sehingga di dalam ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala bertanya kepada mereka orang musyrikin, bukankah kalian tahu bahwa sahabat kalian ini, teman kalian ini Muhammad bukanlah orang yang gila? Maka di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah melihat bagaimana wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Di mana Jibril ketika itu ada di cakrawala di antara langit dan bumi. Dan malaikat Jibril membentangkan sayapnya yang begitu banyak, berjumlah 600 sayap, menutupi seluruh ufuk alam semesta. Demikian juga sayap sebelah, sayap sebelahnya. Naam, maka ini bentuk asli daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, tidak ada ufuk yang terlihat karena seluruhnya tertutupi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril. Ya, betapa agungnya malaikat Jibril. Ya, Allah ciptakan malaikat Jibril benar-benar besar. Dan Allah Ta'ala maksudkan tentang ayat ini bahwa di dalam ayat ini Allah hendak yaitu menjelaskan bahwasanya berita yang Allah sampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengambil berita itu langsung dari Allah Ta'ala. Sehingga sanadnya adalah sahih. Sanadnya itu ada dan valid. Jadi tidak boleh kita ragukan sedikit pun tentang kedahsyatan hari kiamat. Karena kedahsyatan hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat itu beritanya langsung dikeluarkan dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur. Ya. Orang yang terpercaya. Bahkan mereka orang-orang musyrikin mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang jujur, al-amin, yang terpercaya, yang tidak gila, yang bertemu langsung dengan malaikat Jibril yang amanah, yang terpercaya.
di mana malaikat Jibril ini langsung mengambil kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Dan dia Muhammad itu bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit untuk menerangkan yang gaib. Maka bidhanin di sini ada dua bacaan, bisa bidhanin, bisa bidhanin, bisa dengan dhad, bisa dengan dha. Kalau bidhanin dengan dhad artinya adalah bakhil, pelit. Kalau dhanin artinya tertuduh. Jadi boleh jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, menurut anggapan mereka orang-orang musyrikin, mereka menganggap bahwasanya Nabi kita adalah orang yang bakhil atau orang yang tertuduh. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bakhil, bukan orang yang tertuduh di dalam menyampaikan wahyu. Artinya tidak ada wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang bakhil, seorang yang pelit menandakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bakhil, Rasul tidak pelit, Rasul tidak tertuduh. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat amanah dan terpercaya. Karena itu seluruh wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala sudah disampaikan kepada kita semuanya umatnya. Kemudian di ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim," dan Quran itu bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan perkataan syaitan. Sebagaimana ini disangkakan oleh orang-orang musyrikin. Yang mana orang-orang musyrikin itu menuduh bahwasanya Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Maka Nabi Muhammad SAW bukan tukang sihir. Kalau tukang sihir itu kan berteman dengan syaitan. Nabi Muhammad ya bukan tukang sihir dan tidak memiliki teman dari kalangan syaitan. Mereka mengira, menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, adalah tukang sihir berteman dengan syaitan yang mewahyukan kepadanya ayat-ayat Quran. Ini adalah tuduhan keliru, tuduhan yang tidak benar. Ya. Padahal mereka orang-orang musyrikin itu dengan sendirinya membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan syaitan. Sehingga apa yang mereka tuduhkan adalah tuduhan yang sama sekali tidak mendasar. Ya. Tuduhan yang tidak benar. Kedustaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mentazkiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad bukan orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Kemudian Allah juga mentazkiyah tentang Al-Qur'an bahwasanya wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Quran bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Maka jelaslah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan kitab Al-Qur'an adalah kitabullah kalamullah, yaitu wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini insyaallah taala sampai ayat 25 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.